Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk memperbaiki kap bagasi ya untuk mobil Pajero Sport ya. Ini kejadiannya terkena dodos sawit ya teman-teman. Saat ada mobil mundur, dodos sawitnya diselipkan di kerangkeng mobil pickup. Saat dia mundur kena mobil ini ya, mobil Pajero ini ya. Jadi kondisinya bolong ya, bagian kap bagasi sebelah kiri ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk belajar memperbaiki kap bagasi yang bolong ya. Baiklah teman-teman, saat ini kita sedang kerok dempul bagian yang bolong ya. Karena mobil ini bekas pernah di repair juga, jadi ini kondisinya ada dempulan juga ya teman-teman. Ya, lumayan tebel ya. Namun untuk perjanjian kita dengan pemilik hanya kerok pilih ya, bukan kerok all panel ya. Jadi kita kerok bagian yang luka saja ya, atau yang cacat saja ya. Kita kerok kurang lebih sekitar 30 sentian lah ya. Setelah ini kita lakukan pengetokan pada panel yang bolong ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah kita kerok pada bagian panel yang bolong ini, kita tarik dulu ya menggunakan kawat las listrik. Kita bentuk seperti anting ya, lalu kita laskan kepada panel yang bolong atau yang penyok juga ya, lalu kita tarik. Setelah itu kita las ya teman-teman, dan setelah kita las kita ketok sampai rapi seperti ini ya, lalu kita gerinda dan kita amplas, lalu selanjutnya kita naik dempul ya teman-teman. Sebetulnya dempulnya bisa kita usahakan lebih tipis lagi ya daripada dempul yang lama ya teman-teman. Tapi karena keroknya hanya di bagian yang luka saja, jadi kita mengimbangi dempul yang lamanya ya. Hanya kita usahakan setipis mungkin saja ya teman-teman untuk dempulnya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap dempul. Dan untuk dempul kita aplikasikan secara dasar terlebih dahulu ya, seperti ini. Dan untuk dempul kita menggunakan dempul yang sifatnya lengket dengan logam ya teman-teman. Kita tidak menggunakan dempul yang kurang begitu lengket dengan logam ya, karena ini dempulnya dempul langsung ke logamnya, bukan dempul di atas cat ya teman-teman. Itu kok lamonnya apa kate yang dempulnya? Kalau ada yang dempul itu lebih senang bang. Ada yang dempul. Baiklah teman-teman, untuk proses pendempulan kita usahakan setipis mungkin dan sehalus mungkin ya. Setelah ini kita akan melakukan pengamplasan. Karena jika kurang halus dempulnya, maka proses pengamplasannya agak susah juga ya teman-teman. Karena dempul ini sifatnya keras ya teman-teman. Namun daya lengketnya tidak diragukan lagi ya untuk pendempulan di atas logam ya teman-teman. Namun untuk dempul tidak kita
kasih tahu ya teman-teman, karena itu privasi ya. Dan jika teman-teman mau tahu tentang dempul yang kita gunakan, silakan chat di kolom komentar, nanti kita sertakan kontak WA ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan. Dan untuk pengamplasan tahap pertama ini kita menggunakan amplas kasar ya, yaitu amplas nomor 150 ya teman-teman. Kita amplas menggunakan tatakan ya. Saat kita pertama kali ngamplas, kita menggunakan tatakan, yaitu fiber ya teman-teman, fiber yang sifatnya keras ya. Hal tersebut untuk menghindari permukaan dempul gelombang ya teman-teman. Oke, saat ini kita sudah memasuki tahap epoksi ya. Namun sebelum kita memasuki tahap epoksi, setelah kita amplas kasar 150 tadi, berikutnya kita amplas menggunakan amplas 240 ya teman-teman. Setelah 240 barulah kita naik epoksi seperti ini ya. Dan setelah tertutup epoksinya, kita tunggu kering, baru kita amplas lagi menggunakan amplas 360 dan nomor 1000 ya. Atau bisa juga nomor 800 ya teman-teman. Baru kita naik cat dasar ya. Baiklah, sekarang kita sudah memasuki tahap pengecatan ya. Dan untuk proses pengamplasan pada epoksi kita skip ya. Namun perlu teman-teman ketahui juga, sebelum kita memasuki tahap ini, sebenarnya kita sudah melalui tahap pengamplasan menggunakan amplas nomor 320 atau 360 ya teman-teman. Dan bagian-bagian yang belum maksimal tadinya kita perbaiki ya. Seperti yang dilihat saat ini, ada bagian yang masih terlihat dempulnya ya. Di situ karena tidak kita epoksi lagi dan kita kombinasikan menggunakan dempul kombinasi ya, atau dempul kombi ya. Setelah itu kita amplas nomor 1000, barulah kita masuki tahap saat ini ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap degreaser ya, sebelum naik cat dasar ya. Untuk degreaser kita menggunakan degreaser AXT dari Belcoat, dan untuk pengaplikasian kita menggunakan microfiber saja ya teman-teman, tidak menggunakan spray ya, karena panelnya sedikit ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ikuti proses selanjutnya ya. Oke, setelah degreaser kita belum langsung mengaplikasikan cat dasar ya, atau base coat ya. Setelah degreaser kita masih membersihkan permukaan menggunakan tacklot ya teman-teman. Barulah kita naik cat ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah mengaplikasikan base coat lapis terakhir ya. Dan kita pastikan benar-benar rata. Setelah rata, barulah kita naik clear coat ya. Namun kita jeda kurang lebih selama 15-20 menit ya teman-teman, untuk naik clear coat ya. Oke, saat ini kita sedang memasuki proses pencampuran clear coat. Dan untuk clear coat seperti biasa kita menggunakan bell coat 6300 ya teman-teman. Untuk rasio kita gunakan rasio 2:1 ya, 2 clear coat, 1 hardener dan 1 thinner ya teman-teman. Baiklah teman-teman,
untuk pengaplikasian clear coat. Sekarang kita sudah memasuki lapis terakhir ya. Kita hanya aplikasikan 2 lapis saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengecatan pada kap bagasi Pajero Sport ini ya. Dan selesai sudah proses body repair pada kap bagasi Pajero ini ya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.